Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Struktur dan Utilitas 3 pagi, dengan saya Ayang Meisa dan rekan saya Hilman Nadwa Novaldi, ingin menjelaskan mengenai shear wall dan struktur rangka. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai shear wall. Apa itu shear wall? Shear wall atau dinding geser merupakan dinding yang dirancang untuk menahan gaya lateral akibat gempa bumi. Dinding geser yang efektif adalah yang bersifat kaku dan kuat. Dalam struktur bertingkat, dinding geser sangat penting. Karena selain untuk mencegah kegagalan dinding eksterior, dinding geser juga mendukung beberapa lantai gedung dan memastikan bahwa struktur tidak runtuh akibat gerakan lateral dalam gempa bumi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbab materi shear wall atau dinding geser. Yang pertama mengenai fungsi shear wall, lalu yang kedua mengenai jenis shear wall, yang ketiga mengenai posisi shear wall, yang keempat mengenai jenis-jenis bukaan pada shear wall atau dinding geser, dan yang terakhir mengenai bagaimana cara shear wall bekerja. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai fungsi shear wall atau fungsi dinding geser. Fungsi shear wall yang pertama adalah untuk memperkokoh gedung. Mengapa demikian? Karena dengan struktur dinding beton bertulang, maka shear wall atau dinding geser berfungsi bukan hanya sebagai penyekat ruangan, tetapi juga sebagai struktur bangunan yang memikul gaya beban yang bekerja pada balok dan kolom sekitarnya. Lalu fungsi yang kedua adalah untuk meredam goncangan akibat gempa bumi. Karena secara geografis, negara kita pada umumnya adalah tempat yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Maka dari itu, dengan dinding sistem shear wall, gaya gempa yang terjadi akan direduksi sehingga mampu mengurangi akibat yang terjadi pada bentuk bangunan yang ada. Lalu fungsi yang ketiga adalah untuk mengurangi biaya perawatan gedung. Dengan semakin kokohnya gedung yang menggunakan shear wall atau dinding geser, maka kerusakan-kerusakan yang timbul akibat guncangan gedung akibat gempa bumi bisa diminimalisir, sehingga akan mengurangi biaya perawatan yang seharusnya dikeluarkan apabila gedung tidak menggunakan jenis dinding ini. Dan untuk fungsi yang terakhir, sebagai daya pikul beban di sekitar dinding mampu ditingkatkan. Dengan dinding jenis shear wall atau dinding geser, maka kemampuan lantai beton di atasnya untuk menerima beban semakin naik. Besar kekuatan lantai akan berbanding lurus dengan ketebalan shear wall. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis shear wall. Jenis-jenis shear wall itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dinding geser berangkai, yang kedua dinding geser cantilever, dan yang ketiga dinding geser ganda. Untuk yang pertama, dinding geser berangkai. Apa itu dinding geser berangkai? Dinding geser berangkai yaitu dinding yang terdiri dari 2 atau lebih dinding cantilever yang mempunyai kemampuan untuk membentuk suatu mekanisme pelelahan lentur pada alasnya. Lalu yang kedua, dinding geser cantilever. Dinding geser cantilever adalah dinding
tanpa lubang-lubang yang membawa pengaruh penting terhadap perilaku dari struktur gedung yang akan dibangun. Dan untuk yang ketiga adalah dinding geser ganda. Apa itu dinding geser ganda? Dinding geser ganda merupakan dinding geser yang sepasang dindingnya dihubungkan oleh balok-balok perangkai sebagai gaya tarik dan tekan yang bekerja pada masing-masing dasar pasangan dinding tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai posisi shear wall. Terdapat berbagai macam peletakan shear wall atau dinding geser yang biasa digunakan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah jenis tube. Yang kedua ada jenis L. Jenis L ini berada pada tiap sudut bangunan. Yang ketiga ada jenis I. Jenis I ini biasanya dapat difungsikan sebagai core atau juga dapat difungsikan sebagai lift atau tangga darurat. Jenis I mempunyai fungsi yang serupa dengan jenis tube. Dianggap jenis I dan jenis tube ini adalah pilihan posisi shear wall yang ekonomis dan hemat, dikarenakan fungsinya yang dapat dipakai sebagai lift atau tangga darurat. Dan yang keempat ada jenis shear wall mengitari. Yang kelima ada jenis she. Dan yang terakhir ada jenis ganda, di mana jenis ganda ini terdapat 2 buah dinding geser pada tiap sisi bangunan. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis bukaan pada shear wall. Ada berbagai jenis bentuk bukaan pada dinding geser yang disebabkan untuk memenuhi persyaratan arsitektur dan perencanaan. Namun, ada beberapa bentuk bukaan shear wall atau dinding geser yang lebih banyak dipakai dalam pelaksanaan. Bentuk bukaan yang biasanya digunakan di seluruh ketinggian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada single band. Single band yaitu bukaan yang hanya terdapat pada satu dinding dengan garis sejajar tiap-tiap jendelanya atau tiap-tiap bukaannya. Yang kedua ada staggered band of openings, yaitu satu bukaan sejajar dengan pola yang tidak beraturan. Yang ketiga ada asymmetrical, yaitu bukaan yang terdapat hanya pada satu atau setengah dinding. Yang keempat ada two band. Yang kelima ada wide base. Dan yang terakhir ada three bands. Selanjutnya ada cara kerja shear wall. Bagaimanakah shear wall bekerja? Bangunan yang memiliki dinding geser, gaya-gaya horizontal akibat angin atau gempa semata ditahan oleh dinding geser. Selain menahan gaya horizontal, dinding geser juga menahan gaya vertikal. Dinding geser berperilaku sebagai balok lentur cantilever. Oleh karena itu, dinding geser selain menahan gaya geser, juga dapat menahan gaya lentur. Untuk bagian selanjutnya, mengenai struktur rangka akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilman Nadwa Novaldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur rangka. Pengertian struktur rangka atau yang disebut skeleton terdiri atas komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Kolom sebagai unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah. Sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi untuk pemegang dan media pembagian terhadap tekuk dan lentur. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai struktur rangka dengan cara per poin. Poin pertama ini ada penjelasan mengenai struktur rangka. Poin kedua ada sistem struktur rangka.
Poin ketiga ada analisis mengenai struktur rangka. Poin keempat ada jenis mengenai struktur rangka. Dan poin terakhir ini ada konstruksi struktur rangka. Poin pertama, struktur rangka. Kerangka ini terdiri atas komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah. Sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian lentur. Kemudian kebutuhan-kebutuhan terhadap lantai, dinding, dan sebagainya untuk melengkapi kebutuhan bangunan untuk hidup manusia dapat diletakkan dan ditempelkan pada kedua elemen rangka bangunan tersebut di atas. Jadi dapat dinyatakan di sini bahwa rangka ini berfungsi sebagai struktur bangunan dan dinding-dinding atau elemen lainnya yang menempel padanya merupakan elemen yang tidak struktural. Di sini pada gambar berikut kita dapat melihat bagaimana struktur rangka ini bekerja. Gambar pertama ini ada ketidakstabilan terhadap struktur. Dan untuk gambar selanjutnya ini ada penambahan pada rangka di struktur tersebut, sehingga rangka tersebut menjadi kaku, tidak seperti gambar sebelumnya. Konstruksi rangka adalah perwujudan dari pertentangan antara gaya tarik bumi dan kekokohan, dan konstruksi rangka yang modern adalah hasil penggunaan baja dan beton secara rasional dalam bangunan. Pada gambar A, B, dan C, ini kita bisa dapat melihat suatu sistem dari konstruksi rangka, yaitu terjadi antara gaya tarik pada rangka tersebut, sehingga rangka tersebut dapat kokoh. Dan di sini ada contoh bangunan dengan struktur rangka. Di sini ada struktur rangka dengan bertingkat rendah, bertingkat sedang, dan bertingkat tinggi. Poin kedua ini ada sistem struktur rangka. Agar bangunan tetap stabil akibat gaya lateral atau beban dari luar, maka hubungan antara balok dan kolom dapat diberikan seperti: pertama, hubungan kaku atau joint rigidity, yaitu menciptakan sambungan kaku antara bagian rangka. Seperti pada gambar berikut, terjadi penambahan pada rangka tersebut, sehingga rangka tersebut ini kaku. Dan yang kedua, triangulation atau triangulation, yaitu menjadikan rangka menjadi sistem segitiga, diberi ikatan angin atau bracing, yaitu pada bagian rangka ini diberi suatu rangka tambahan yaitu berupa silang, sehingga rangka dapat kaku. Dan terakhir ini ada dinding geser atau shear wall, yaitu pengkakuan rangka dengan diberi dinding geser. Sistem tersebut akan menyebabkan kekakuan pada rangka. Dapat kita lihat gambar berikut, yaitu dalam rangka ini dilapisi oleh sebuah dinding yang tebal. Dan poin ketiga ini adalah bagaimana kita menganalisis struktur rangka. Pertama, yaitu ada prinsip rangka kaku. Prinsip rangka kaku adalah suatu prinsip di mana kita dapat melihat kekakuan dari rangka tersebut, yaitu ada struktur post and beam. Balok terletak sederhana di atas ujung kolom. Sudut yang dibentuk antara kolom dan balok berubah menurut besaran beban, dan struktur rangka kaku, balok dan kolom terhubung secara kaku. Meskipun dibebani, sudut antara garis singgung ujung balok dengan garis singgung ujung kolom tetap konstan 90 derajat. Titik hubung berotasi sebagai satu kesatuan. Apabila dibebani lateral, misalnya beban angin, struktur post and beam akan dapat runtuh dengan tiba-tiba. Maka disinilah yang baiknya adalah struktur rangka atau yang disebut dengan frame, yaitu adalah struktur yang stabil meskipun dibebani lateral. Ujung balok dapat menahan kolom dan berotasi beban karena titik hubungannya bersifat kaku. Seperti sistem apabila dibebani sudut yang dibentuk antar kolom dan garis singgung ujung balok berubah sesuai besar beban. Dan ini ada titik hubung berotasi sebagai satu kesatuan. Dan cara kedua ini ada kekakuan relatif balok dan kolom. Rangka dengan kolom sangat fleksibel dan balok kaku. Kolom fleksibel memberikan sedikit tahanan terhadap rotasi, sehingga balok berlaku seperti sendi. Rangka dengan kekakuan balok dan kolom normal.
Sehingga bisa dilihat dalam gambar tersebut, kita dapat melihat kekakuan dalam sendi kolom ini. Dan ketiga ini ada rangka bertingkat banyak. Di sini kita bisa menganalisis struktur dengan cara kita memperhatikan banyaknya tingkatan pada rangka ini. Pada gambar berikut, apabila terjadi sebuah rangka yang begitu banyak, maka kolom akan mengalami gaya tarik dan juga gaya tekan karena banyaknya beban. Dan distribusi gaya aksial kolom akan distribusi momen lentur kolom. Dan di sini ada dengan cara analisis yang terakhir, yaitu dengan cara penurunan tumpuan, support settlement. Support settlement ada berbagai jenis tumpuan vertikal, horizontal, rotasional. Dapat menimbulkan momen. Semakin besar diferensial settlement, akan semakin besar pula momen yang ditimbulkan. Bila gerakan tumpuan ini tidak diantisipasi sebelumnya, momen tersebut dapat menyebabkan keruntuhan pada rangka. Oleh karena itu, perlu diperhatikan desain fondasi struktur rangka kaku untuk memperkecil kemungkinan terjadi gerakan tumpuan. Dapat kita lihat gambar berikut. Terjadi sebuah perubahan pada kerangka yang diakibatkan oleh pergeseran tumpuan, yang dimana lokasi semula berubah terhadap lokasi berikutnya. Di sini ada fungsi utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama struktural. Sistem struktural merupakan kerangka penyangga keseluruhan bangunan tinggi. Contohnya sistem konstruksi beton bertulang yang diperkuat dengan sistem core. Dan yang kedua ada mechanical, sistem mekanis yang menggerakkan benda-benda seperti lift, elevator yang berjalan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya tata udara yang membutuhkan turbin, sistem air dengan mesin penggerak, dan sebagainya. Yang ketiga ini ada electrical, mencakup segala hal berkaitan dengan kelistrikan, tata perletakan peralatan listrik, pengkabelan, dan penerangan. Yang terakhir ini ada arsitektural. Fungsi arsitektural merupakan fungsi paling humanis yang berkaitan dengan manusia yang tinggal di dalamnya, yaitu estetika, pengaturan ruangan, perletakan saf, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat bagaimana desain struktur rangka. Struktur rangka adalah jenis struktur yang tidak efisien apabila digunakan untuk beban lateral yang sangat besar. Untuk memikul beban yang demikian akan lebih efisien menambahkan dinding geser atau yang disebut shear wall atau pengakang diagonal bracing pada struktur rangka. Apabila persyaratan fungsional gedung mengharuskan penggunaan rangka, maka dimensi dan geometri umum rangka yang akan didesain sebenarnya sudah dipastikan. Masalah desain yang utama adalah pada penentuan titik hubung, jenis material, dan ukuran penampang struktur. Maka yang perlu diperhatikan adalah pertama ini ada pemilihan jenis rangka. Derajat kekakuan struktur rangka tergantung antara lain pada banyak dan lokasi titik-titik hubung sendi dan jepit kaku. Titik hubung sendi dan jepit seringkali diperlukan untuk maksud-maksud tertentu. Meminimumkan momen rencana dan memperbesar kekakuan adalah tujuan desain umum dalam memilih jenis rangka. Tinjauan lain meliputi kondisi fondasi dan kemudian pelaksanaan. Yang kedua ini adalah momen desain. Untuk menentukan momen desain, diperlukan momen gabungan akibat beban vertikal dan beban horizontal. Dalam beberapa hal, momen-momen akibat beban vertikal dan lateral horizontal ini saling memperbesar, sementara dalam kondisi lain dapat saling mengurangi. Dan yang ketiga ini ada penentuan bentuk rangka. Struktur satu bentang pendekatan dengan menggunakan respon terhadap beban vertikal sebagai rencana awal tidak mungkin dilakukan berdasarkan momen negatif dan positif maksimum yang mungkin terjadi di setiap penampang akibat kedua jenis pembebanan tersebut. Kita bisa melihat bagaimana pada gambar berikut ada pemilihan jenis rangka, yang dimana kita bisa menggunakan tumpuhan pada pemilihan jenis rangka. Dan gambar berikutnya adalah penentuan bentuk rangka, yang dimana respons struktural terhadap beban lateral. Dan yang gambar berikutnya adalah respons struktur terhadap beban vertikal. Struktur tidak praktis, bahkan berbahaya karena struktur ini tidak stabil, maka struktur ini tidak dianjurkan untuk penentuan bentuk rangka. Dan selanjutnya ada respons struktur terhadap beban vertikal dan lateral. Struktur ini diberi ukuran berdasarkan persyaratan kritis dari masing-masing kondisi pembebanan, tetapi belum pasti optimum untuk keduanya. Maka, untuk penentuan bentuk rangka ini sangat dianjurkan.
Dan poin keempat ini ada jenis struktur rangka. Pertama ada rangka baja. Karena baja struktural sulit dikerjakan pada lokasi atau pengerjaannya itu secara onsite, maka biasanya dipotong, dibentuk, dan dilubangi dalam pabrik sesuai spesifikasi desain. Hasilnya berupa konstruksi rangka struktural yang relatif cepat dan akurat. Dan yang kedua ada rangka beton. Lokasi pembuatan beton dapat dilakukan pada set proyek atau dapat juga dengan memesan beton yang sudah jadi, ready mix. Dapat juga menggunakan beton precast, yaitu memesan sudah jadi sesuai dimensi yang ditentukan. Yang ketiga ini ada rangka kayu. Pengguna sistem rangka kayu biasanya terbatas pada bangunan yang relatif tidak terlalu besar. Pemilihan material kayu saat ini lebih pada pertimbangan aspek estetika karena tampilannya yang natural. Dan yang keempat, rangka bambu. Tersedianya bambu yang cukup melimpah di sebagian besar belahan bumi dan sifat mekanisnya yang sangat baik, terutama kuat tariknya, memiliki kuat tarik yang mendekati kuat tarik baja, yaitu 200-400. Dan pada gambar berikut, di sini kita dapat melihat penggunaan pada struktur rangka. Yaitu kita bisa lihat pada gambar pertama itu ada di teater di Mannheim, Jerman oleh karya Mies van der Rohe, yang dimana penggunaan ini adalah penggunaan rangka baja. Dan gambar kedua ada detail gelar-gelar bidang bangunan petak dua arah dalam ruang, yang dimana penggunanya ada rangka baja dan tambahan pada dindingnya dengan cara penggunaan rangka beton. Dan gambar ketiga, bangunan petak dalam ruang dua arah dan tegak lurus. Dan yang terakhir ini, gambar terakhir ini ada rangka ruang berbentuk bangunan petak segitiga. Dan saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu konstruksi struktur rangka. Bahan-bahan yang dapat dipakai pada struktur ini adalah kayu, baja, beton, atau lain-lain. Bahan yang tahan terhadap gaya tarik, tekan, puter, dan lentur. Untuk masa kini banyak digunakan baja dan beton yang mampu menahan gaya-gaya tersebut dalam skala besar. Untuk bahan pengisinya dapat dipakai bahan yang ringan atau yang tidak mempunyai daya dukung yang besar, seperti susunan batu bata, dinding kayu, kaca, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua struktur rangka, yaitu rangka dengan grid sempit. Grid yang sempit berasal sedikit dari hukum statika dan lebih banyak dari fungsi perencanaan. Dinding luar yang dipecah menjadi beberapa jendela, balok, dan kolom berada bahwa pembatas ruang atau partition yang melintang hanya dapat ditempatkan pada kolom. Semakin sempit jarak kolom, maka semakin banyak jumlah kemungkinan penempatan dinding, penyekat, atau pembatas ruang. Semakin fleksibel perencanaannya dan semakin efisien penggunaan ruang. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada motif grid sempit, dan gambar kedua ada motif grid sempit, dan gambar ketiga ini ada kombinasi grid sempit dengan dinding pemikul. Dan yang kedua ada rangka dengan grid lebar. Grid lebar adalah bila di antara dua kolom bangunan skeleton dapat diletakkan lebih dari satu jendela standar. Jendela dapat berupa satu jendela panjang atau dibagi menjadi beberapa petak yang tidak memikul beban. Jarak antara tiang jendela relatif kecil, seimbang dengan model aksial yang diperoleh dari standar perabot kantor atau rumah. Karena balok bentang pada lantai kedua tidak memikul kolom-kolom antara, maka tidak diperlukan balok yang besar atau tinggi. Balok bentang tersebut memikul berat lantai. Sama halnya dengan balok-balok di tingkat yang di atas, maka dimensi balok utama dapat disamakan. Semoga yang terjadi karena gaya berat disalurkan melalui kolom-kolom struktural langsung ke pondasi dalam tanah, tanpa melalui batang atau balok lain. Pada gambar berikut kita dapat melihat rangka dengan grid lebar, yaitu ada motif grid lebar, gambar kedua ada motif grid lebar, gambar ketiga ada grid lebar balok sabuk lantai seragam dengan balok-balok lantai di atasnya, dan yang gambar terakhir ini ada kombinasi grid lebar dengan dinding pemikul. Tidak hanya itu saja, di sini sistem rangka sebagai bangunan dapat menahan gempa. Sistem rangka batang konvensional dihasilkan tinggi rangka yang besar, sehingga balok lebih kaku dari kolom. Hal yang merugikan pada sistem ini adalah timbulnya perilaku inelastik pada kolom dan tetap elastik pada balok rangka batang akibat gempa kuat. Hal ini tidak dianjurkan. Pada analisis numerik riwayat waktu dengan beban beberapa rekaman gempa, dibuktikan bahwa sendi-sendi plastik
terjadi pada kolom-kolom. Dan sistem yang kedua ini ada panel Firendel. Selama berlangsungnya gempa, gaya lateral yang dihasilkan menimbulkan gaya geser pada segmen dektel yang ditahan sendiri oleh batang-batang tepi atas dan bawah sampai terjadi sendi-sendi plastik akibat lentur dan membentuk mekanisme leleh pada rangka. Dan di sini ada pengupgradean dari sistem panel Firendel yang bisa disebut bracing X. Perubahan bentuk sistem yang kedua ini adalah dengan tambahan batang diagonal bentuk X yang selanjutnya disebut bracing X yang ditempatkan pada panel-panel sekitar tengah bentang rangka. Dengan adanya tambahan segmen dektel dari bracing X ini, energi gempa disipasi oleh bracing sampai leleh dan elemen bracing X yang lain dalam satu bidang potongan vertikal yang sama menekuk. Kita dapat melihat gambar berikut bagaimana sistem rangka sebagai bangunan tahan gempa. Yang pertama ini ada sistem konvensional. Di sini di bawahnya itu terdapat sendi plastik dan ada bracing X, yang dimana bagian ini ada sendi plastik dan segmen detail. Dan juga ada Firendel, ini sendi plastik dan segmen detail. Ini adalah merupakan tipe-tipe rangka batang dan mekanisme lelehnya. Dan gambar terakhir ini ada detail mengenai tipe rangka batang dan mekanisme lelehnya. Yang pertama ini ada bagian-bagiannya. Pertama ini bracing anti tekuk, sendi plastik, dan segmen detail. Dan dilanjutkan dengan detailnya. Di sini di dalam detailnya ini ada gap atau material needle thread. Dan ada bracing inti atau baja lunak. Dan ada selongsong anti tekuk. Dan ada detail pada penampangnya ini. Nah, sekian dari saya penjelaskan mengenai struktur rangka. Setelah materi yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan saya pada slide sebelumnya, kami ingin membahas atau menerapkan materi-materi pada slide sebelumnya menggunakan sistem studi kasus atau membedah karya. Dan untuk bangunan pada studi kasus kali ini, kami memilih bangunan yang terletak di Fernando Montes de Oca 47, lebih tepatnya di kota Meksiko. Dan bangunan yang kami ambil sendiri ini merupakan bangunan apartemen, yaitu bangunan MO47 Building Apartemen, yang mana bangunan apartemen ini adalah sebuah bangunan renovasi karya arsitek Abraham Zabludovsky pada tahun 1954. Dan bangunan apartemen yang direnov ini lebih mengutamakan pada fungsi dan maintaining atau perawatan bangunan itu sendiri. Bangunan MO47 Building Apartemen ini memiliki 5 lantai, kurang lebih 5 lantai, dan menggunakan fasad hampir seluruhnya kaca. Masuk ke materi shear wall. Nah, untuk jenis shear wall yang dipakai atau dinding geser yang dipakai oleh bangunan ini sendiri adalah jenis dinding geser berangkai atau jenis dinding geser yang diapit oleh 2 bukaan ataupun 1 bukaan. Terlihat pada gambar, tampak samping terdapat 3 dinding geser yang mana masing-masing dari dinding geser itu diapit oleh bukaan-bukaan yang berada pada tampak sebelah kiri. Dan dari situ terbukti bahwa jenis dinding geser yang dipakai adalah jenis dinding geser berangkai. Lalu untuk penempatan dinding geser sendiri, jika dilihat dari aksonometri, merupakan jenis penempatan dinding geser ganda. Terlihat pada tampak sebelah kiri saya dan sebelah kanan bahwa bangunan ini menggunakan jenis dinding geser ganda. Karena dapat dilihat pula
dinding geser yang terdapat pada bangunan MO47 ini diapit oleh masing-masing bukaan atau kolom dan balok. Terlihat pada lingkaran merah yang berada di slide. Dan lalu untuk jenis bukaannya sendiri, bangunan ini memiliki jenis bukaan two bands atau bukaan jendela yang diapit oleh beberapa dinding geser. Dan untuk kasusnya kali ini, bukaan tersebut diapit oleh 3 dinding geser. Dan selanjutnya mengenai sistem rangka atau sistem struktur rangka akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem struktur rangka pada bangunan studi kasus ini. Yang pertama, bangunan ini mempunyai hubungan kaku atau disebut joint rigidity, yaitu menciptakan sambungan kaku antara bagian rangka. Yang kedua, bangunan ini juga menggunakan dinding geser atau shear wall, pengkakuan rangka dengan diberi dinding geser. Sistem tersebut akan menyebabkan kakuan pada rangka. Bisa kita lihat pada gambar pertama, sistem ini menggunakan hubungan kaku, yaitu di mana kolom dari lantai basement sampai lantai atas itu saling terhubung antara balok, tidak terputus. Dan juga pada gambar kedua, bangunan ini juga menggunakan dinding geser atau yang disebut dengan shear wall. Pada analisis struktur rangka, bangunan ini juga menggunakan kekakuan relatif balok dan kolom. Dan kedua, ada penurunan tumpuan. Bisa kita lihat pada gambar pertama. Di sini ada kekakuan relatif balok dan kolom yang dapat dilihat pada potongan tersebut. Dan ada penurunan tumpuan support element, yang dimana untuk mengantisipasi ada penurunan tumpuan, maka kolom tersebut dibuat hingga sampai ke lantai basement. Bangunan ini juga memperhatikan fungsi utamanya, yaitu pada struktural, yang dimana balok dan kolom itu saling terhubung dan tidak terputus, sehingga membuat bangunan ini terlihat kokoh pada strukturnya. Dan juga bangunan ini juga memperhatikan mekanikalnya, penaruhan rem, dan juga tangga dapat terlihat di DNA tersebut. Bangunan ini memperhatikan sekali penaruhan rem dan tangganya. Untuk elektrikal, bangunan ini juga memperhatikan elektrikalnya, yang dimana ruang yang sama itu sejajar tiap lantai, sehingga tidak ada pemborosan pada daya listrik tersebut atau pemipaan air ya, sehingga tidak terlalu ribet untuk pemipaan air tersebut. Dan dalam segi arsitekturalnya, bangunan ini juga sangat memperhatikan dalam segi arsitekturalnya, terutama pada kaca-kaca pada bagian depan bangunan yang diperindahkan dengan cantilever dan didapati pot-pot untuk memperindah bangunan. Dan juga pada lantai atas terdapat interior-interior yang juga menambah kesan dari keindahan bangunan ini. Untuk jenis strukturnya, bangunan ini menggunakan rangka beton, yang dimana pada gambar pertama ini terdapat shear wall atau dinding geser. Dan pada gambar kedua, ini adalah bagian depan bangunan, yang dimana bangunan ini menggunakan rangka baja. Kita dapat melihat pada bagian cantilever dan perekat dari jendela bangunan ini. Dan terakhir ada konstruksi dari struktur rangka, yang dimana bangunan ini menggunakan rangka dengan grid sempit karena terjadinya pembagian rangka pada tiap-tiap jendela bangunan ini. Kita dapat melihat pada aksonometri dan tampak ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.